Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumfarida dengan NIM 0579704113, program studi Teknologi Pendidikan dari UT Daerah Banjarmasin. Di sini saya akan memenuhi tugas 3 dari mata kuliah Jaringan Komputer, yaitu praktikum Cisco Packet Tracer. Oke, baik, kita langsung saja. Soal yang pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, kita langsung saja masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Oke, kemudian selanjutnya setiap komputer atau PC kita beri alamat IP-nya. Kita buat alamat IP-nya, kita masuk ke config, kemudian ke sini IP address-nya 192.168.1.1. Oke, kemudian PC2-nya 192.168.1.2. Oke, sesuai dengan perintah, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Kita bisa melakukan tes ping di setiap PC-nya. Kita masuk ke desktop, kita masuk ke command prompt. Ping, kita masukkan alamat IP-nya setiap masing-masing komputer. Oke, berhasil. Kemudian PC yang kedua. Oke, berhasil juga. Berhasil. Yang terakhir. Oke, berhasil juga. Jadi soal nomor 1 sudah berhasil. Kemudian yang selanjutnya nomor 2, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Karena soalnya masih dengan 4 buah komputer, jadi kita tinggal tambahkan servernya. Kita cari servernya, jadi kita tidak perlu membuat simulasi baru. Server kita taruh di sini, kemudian kita hubungkan dengan kabel. Kita beri nama server 1.5. Karena ini tadi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, kemudian servernya kita bikin alamat IP-nya berurutan. Langkah selanjutnya kita buat alamat IP-nya 168, saya buat 1.5. Oke, pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kita coba masing-masing setiap komputer apakah dia bisa mengakses HTTP-nya. Masuk ke web browser. Oke, sebelum itu kita, ini opsional ya, masuk ke service, bagian index, edit. Ininya bisa kita ganti ya, berhasil diakses. Ini opsional, tidak dibuat juga tidak apa-apa. Kemudian kita save. Kemudian kita tes apakah dia terhubung dengan server yang kita buat. Masuk ke web browser. Kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.5. Oke, berhasil diakses. Kemudian PC 2, apakah berhasil? Kita masukkan alamat IP-nya
1.5. Oke, berhasil diakses. Kemudian yang PC selanjutnya, komputer selanjutnya, kita masuk sini, kita percepat saja ya. Iya, berhasil. Jadi sudah berhasil ya. Kemudian yang ketiga, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, karena soalnya masih dengan 4 buah komputer, jadi kita tinggal tambahkan DNS servernya. Kita cari servernya, kemudian kita letakkan di sini. Kita beri nama DNS server 1.6. Oke, selanjutnya kita buat alamat IP-nya secara berurutan 1.6. Oke, kita masuk ke service, kemudian kita ke DNS, kita aktifkan. Ini DNS servernya kita aktifkan, kemudian kita beri nama ya. Ini nama ya, tidak kelihatan. Misalnya kita beri nama techpen.com, ini contoh saja. Kemudian kita masukkan alamat IP DNS servernya 192.168.1.6. Kemudian kita add, nah masuk ya. Oke, kemudian selanjutnya setiap PC ini kita ganti alamat IP-nya menjadi alamat IP DNS server 1.6. Kita masuk ke config, kemudian setting. Tadi kita sudah ubah alamat IP-nya ke DNS server, kemudian selanjutnya kita akan mengakses techpen.com di setiap PC-nya. Apakah berhasil? Kita masuk ke desktop. Kita masukkan techpen.com. Oke, berhasil ya. Selanjutnya, kemudian PC kedua, kita masuk ke desktop, web browser, techpen.com. Oke, berhasil juga ya. Berhasil. Kemudian PC selanjutnya, berhasil juga, sudah berhasil. Oke, PC yang selanjutnya, yang keempat, kita masuk ke web browser, techpen.com. Ya, sudah berhasil ya. Jadi soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 kita sudah berhasil dan bisa diakses. Oke, baik, kita ke soal selanjutnya, yaitu soal ke nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Oke, sebelumnya kita hapus ya. Kita mulai dari awal lagi. Struktur jaringan yang ada pada soal. Kita siapkan dulu 2 komputer, 2 PC ya. Kemudian 3 server. Kemudian 2 switch. Kemudian 1 router.
Masing-masing server akan kita beri nama. Server yang di atas kita akan beri nama ilkom.com. Kemudian server yang ini kita akan beri nama peldilkom.com. Kemudian server 3 kita akan beri DNS server. Oke, kemudian selanjutnya kita akan hubungkan dengan kabel. Oke, sudah. Karena ini jaringannya masih merah ya. Kemudian pertama kita buat alamat IP-nya dulu. Masuk ke config ya. Di sini ada gigabyte ethernet 000. Ini alamat IP-nya kita akan buat 192.168.1.200. Kemudian yang ininya port statusnya di on kan ya, digerakkan. Kemudian yang 001 kita akan atur alamat IP-nya itu 10.0.01. Port statusnya jangan lupa di on kan. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuat alamat dari DNS servernya ya. Bagian atasnya sudah hijau semua, artinya dia sudah terhubung ya dengan routernya. Bagian atas dan bagian bawahnya. Kemudian selanjutnya kita atur alamat IP dari DNS servernya, dan kita masuk ke default gateway-nya. Pertama kita buat alamat DNS servernya dulu. Alamat DNS servernya itu kita buat 10.0.0.4 ya. Kemudian kita masuk ke setting, kita default gateway-nya 10.0.1 ya. DNS servernya tadi kita masukkan 10.0.04. Kita akan atur alamat dari server ilkom.com. Kita masuk ke sini ya. Tapi kita akan buatnya secara berurutan ya. Menurut tadi kan 10.004 ya. Kalau ini 10.003. Kemudian kita masuk ke default gateway-nya 1, DNS servernya 10.004. Oke, kemudian yang PC satunya sebelumnya kita jangan lupa dimatikan ke bagian server, kita matikan HTTP dan HTTPS-nya. Kemudian kita ke bagian indeks, ini opsional ya, boleh diisi dan boleh tidak diisi. Ini cuma untuk mengetahui apakah nanti bisa diakses atau tidak. ilkom.com berhasil diakses. Kemudian kita save. Oke, selanjutnya ke PC satunya kita buat alamat IP-nya. Kita mundur ya, tadi 003. Kita buat 10.003. Kemudian kita ke default gateway-nya 10.0.01. DNS servernya 10.0.0.4. Oke, jadi bagian atasnya sudah selesai ya. Kita akan mengatur alamat IP untuk bagian bawah ya. Tadi karena router yang menghubungkan antara PC0 dengan Peldilkom itu 192.168.1.200 ya. Artinya kita akan membuat yang serupa cuman dengan akhir yang berbeda.
Pertama kita mulai dari PC 0 nya ya. Kemudian kita buat alamat IP misalnya 192.168.1.1. Kemudian di default gateway-nya kita masukkan sesuai dengan routernya tadi ya, 192.168.1.200 ya. Kemudian DNS servernya itu tadi kita buat 10.0.0.4. Oke, kemudian kita atur alamat server dari pdlcom.com. Kita buat alamat IP-nya tadi 1.2, kita buat 192.168.1.2. Kemudian di settingnya kita masuk defaultnya, default gateway-nya 192.168.200. Kemudian DNS servernya kita masukkan 10.0.4. Kita boleh isi bagian indeksnya. Ini opsional ya, boleh diisi dan boleh tidak. Oke, selanjutnya kita akan mengatur DNS servernya agar dia bisa terhubung ke ilkom.com dan juga pdilkom.com ya. Kita masuk ke bagian service ya, kemudian kita pilih DNS. Kita name-nya ilkom.com ya. ilkom.com, alamat IP-nya itu tadi berapa? 10.0.0.3 ya. Oke, sudah selesai ya. Kemudian langkah selanjutnya kita uji coba ya, sesuai dengan perintah pada soal. Yang pertama, ping dari komputer PC0 ke PC1, pastikan PC0 dan PC1 terhubung. Oke, baik. Kita akan lakukan ping. Kita ke command prompt ya. Kita masukkan alamat IP-nya. Apakah berhasil? Ya, berhasil ya. Kemudian yang perintah kedua, ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Berarti kita lakukan yang sebaliknya ya. Kita di tes ping di sini, kemudian ke command prompt, kemudian kita masukkan alamat IP-nya 10.0.2 tadi ya, alamat IP-nya. Kemudian ya sudah berhasil juga ya, sudah terhubung. Kemudian perintah ketiga, buka web browser akses ilkom.com dari PC1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Kita coba apakah berhasil. Kemudian kita masuk ke web browser tadi ya. Kita ketik tadi ilkom.com. Oke, ilkom.com berhasil diakses ya, artinya dia sudah terhubung. Kemudian soal yang terakhir, buka web browser akses pendilkom.com dari PC0, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Ke web browser, kita ketikkan saja ya, pendilkom.com. Ya, pdilkom juga berhasil diakses ya, artinya dia sudah terhubung. Demikian tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4 kita sudah berhasil mengerjakan.
Semoga simulasi tentang Cisco paket tracer yang saya buat ini bermanfaat, dan tentunya untuk nilai dari tugas mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.